Kajian komprehensif atas nama Ibu Ulin Nikmah, kelas PAIG dimulai. Silakan Ibu Ulin untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Bu Ulin. Langsung saya mulai untuk pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan penguasaan profesional dari Ibu Ulin. Ibu Ulin coba sebutkan dan jelaskan kepada saya mengenai teori belajar dan pembelajaran yang Ibu Ulin pakai saat menyusun RPP dan tentu saja saat praktek pembelajaran. Silakan Ibu Ulin. Teori belajar dan pembelajaran yang saya pakai saat menyusun RPP itu ada berbagai macam, seperti teori kognitif untuk mengetahui pengetahuan siswa, kemudian teori behavioristik untuk selain pengetahuan juga menyangkut pada aspek afektif. Selain itu juga teori humanistik menyangkut pribadi siswa, begitu Pak. Oke. Ya, bagus, baik. Dilanjutkan. Coba ketika Ibu di RPP itu kan ada IPK ya Bu ya. IPK itu apa Bu? IPK itu apa? Indikator pencapaian kompetensi. Oke. Coba Ibu sebutkan satu IPK yang Ibu susun. Satu saja. Dari RPP apapun ya, 1, 2, 3 boleh. Salah satu saja. Menganalisis sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah dan perbandingannya dengan keilmuan Islam sekarang. Oke. Menganalisis ya. Coba. Tujuannya menganalisis. Menganalisis itu tujuan atau proses? Maaf, keliru ya. IPK-nya menganalisis ya. Tujuannya coba Bu, maaf. Ada keliru. Tujuannya coba sebut. Tujuannya, setelah berdiskusi dan menggali informasi dari internet, peserta didik mampu menganalisis sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah dan perbandingannya dengan keilmuan Islam sekarang. Mampu menganalisis dengan benar. Oke, saya rasa cukup. Kemudian Ibu memakai metode apa itu? Problem based learning. Oke. Medianya? Medianya memakai PPT sama video, Pak. Oke. Videonya membuat sendiri atau dari YouTube? Membuat sendiri. Membuat sendiri. Sudah di-share di YouTube belum? Sudah. Itu yang hasil kemarin, hasil media pembelajaran. Oke, siap. Baik. Kemudian selanjutnya, coba Ibu sebutkan atau berikan contoh salah satu LKPD, perangkat pembelajaran soal, satu soal saja yang hot. Salah satu soal adalah dengan menganalisis pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Abbasiyah yang dikaitkan dengan sekarang. Jadi anak-anak nanti saya tugasi untuk menganalisisnya apakah yang sudah diterangkan tadi tentang ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah bisa kejayaannya bisa kita peroleh lagi di saat sekarang ini, yang memang sekarang ini umat Islam sudah tidak menjadi kiblat ilmu pengetahuan, beda dengan waktu zaman Bani Abbasiyah itu. Problem based learning-nya di mana? Yaitu di masalah itu. Masalah sekarang itu keilmuan Islam sekarang jauh berbeda dengan zaman dulu. Itu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana agar kita itu bisa seperti dulu lagi, itu seperti apa ide-idenya anak-anak gitu. Oke, siap, baik. Terima kasih. Coba konsep atau membangun cara pandang anak tentang kebermaknaan materi itu seperti apa?
Eh, Kan ada kasus kan, ada kasus nggih, nggih. bahwa kiblat ilmu pengetahuan dulu adalah dari Islam, kemudian sekarang tidak ada. Itu pembelajaran bermaknanya ada di mana? Oh, iya. Dari pembelajaran ini siswa bisa tidak hanya awalnya tahu bahwa oh ternyata kiblat kita itu nggak seperti sekarang ini yang dari Eropa atau dari Amerika, tapi ternyata dulu itu kita juga pernah Islam itu pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Dari tahu itu bisa menjadi motivasi untuk siswa agar oh kalau dulu bisa kenapa enggak? Oke, terima kasih. Ya, nanti dilengkapi konsep itu lebih lengkap ya Ibu ya. Oke. Bu Ulin ya. Mulai dari konsep, kemudian sampai proses, kemudian materi itu akan dibawa kemana, sehingga tujuannya HOTS gitu kan. Memang anak diajak berpikir kritis. Kemudian coba Ibu Ulin, pertanyaan yang terakhir mengenai profesional, sebutkan atau berikan salah satu aspek penilaian sikap. Instrumennya, bunyi instrumennya seperti apa? Bunyi instrumen aspek penilaian Pernyataan di penilaian sikap. Konfirmasi saja. sikap seperti spiritual itu seperti mengucapkan salam, berdoa sebelum Bunyinya instrumen seperti apa? Pernyataan instrumennya. Nggak dibuat toh, Bu? Di perangkat pembelajaran kan hanya ditulis penilaian sikap iya, sosial iya. dan penilaian sikap Spiritual, spiritual. okay. Kan di situ kan ada pernyataan-pernyataan. Jenengan nggak buat toh? Saya buat yang itu Pak, tabel-tabelnya itu saja. Nah, iya makanya itu. Jadi pernyataan itu menjadi sangat penting untuk menyusun. Nah, nanti kalau praktek PPL gimana itu? Itu nanti bermanfaat saat refleksi PTK itu, Bu. Okay. Iya. Makanya ini pertanyaan penting mengenai instrumen penilaian, baik sikap, iya sikap. Sebenarnya kan ada instrumen sikap sosial, spiritual, instrumen pengetahuan, dan seterusnya yang sudah dibuat di perangkat pembelajaran. Kemarin saya suruh ngisi loh pas itu, kan jangan hanya tabelnya saja. Tabelnya sudah benar, tapi isiannya nggak ada, yang gimana? Iya. Oke, Bu Lin. Sekarang terakhir dari saya untuk sebentar membaca Al-Quran. Coba ini dibaca Ibu Ulin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Ini Pak, leres nggih? Iya, betul. Nun, Tosin, Yasin, Alif Lam Mim, Ain, Sin, Qaf. Terus bawahnya. Alif Lam Mim, Shad. Kaf ha ya ain shad. Terus bawahnya lagi surat Hud 41. Qalu ya abana malaka. Yang ini. Okay. Yang atas. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke, majreha ini bacaan apa, Bu? Bacaan imalah. Oke, terima kasih. Baik. Sudah cukup, Pak Rahmat. Monggo Pak Rahmat.
Terima kasih Pak Guntur, Bu Ulin. Bu Ulin, Iya, Pak. bagaimana Ibu cara kreativitas yang ditemukan untuk menarik perhatian dan memotivasi siswa di awal pembelajaran itu? Biasanya agar kadang anak kan belum bisa fokus, itu saya setelkan video atau misal diajak nyanyi-nyanyi dulu atau bagaimana gitu, Pak. Oh gitu ya, oke baik. Kalau ini Bu, langkah-langkah yang kemarin Ibu terapkan itu apakah memasukkan problem based learning atau tidak? Iya, Pak. Bagaimana di prakteknya itu? Itu kemarin kan saya mempraktekkan seperti tadi yang sudah saya terangkan kepada Pak Guntur. Ya. Anak-anak dikasih masalah tentang itu tadi, tentang kejayaan kita zaman dulu, kenapa beda dengan sekarang gitu. Oke, baik. Terus kalau ini Bu, kalau dalam pembelajaran sejarah itu inquiry based activities-nya bagaimana? Proses inquiry-nya bagaimana yang coba Ibu terang? Oke ya. Buatan kertas ya. Jadi inquiry learning atau pembelajaran inquiry atau inquiry based activities itu nanti dicek lagi ya Bu ya. Apa itu inquiry begitu ya. Oke. Baik. Kemudian sumber belajar apa saja yang kemarin Ibu gunakan itu? Itu tadi seperti buku pegangan guru, buku pegangan siswa, internet, Al-Quran, dan terjemahannya. Internet itu maksudnya apa begitu? Video. Oke, video tentang apa? Sejarah pertumbuhan Islam sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Terlalu panjang ini judulnya. Oh iya, kemarin sudah ditampilkan itu Bu? Belum, itu kan saya revisi karena ini Pak, kan di catatannya Pak Rahmat itu kan saya disuruh untuk nambahi video. Ya, karena saya nggak praktekkan, terus saya tambahi gitu. Maksud saya seperti itu. Ya. Artinya kan kalau pembelajaran sejarah itu nyari videonya yang menarik itu kan banyak. Kalau kepanjangan ya dipotong, diambil yang penting-penting saja begitu. Itu kemarin. Itu termasuk catatan saya toh Bu? Enggak, itu catatan dari Pak Rahmat, terus saya masukkan di sini. Gitu. Baik, ya sudah. Oke. Itu saja Pak Guntur, saya sudah memberikan catatan banyak kemarin kepada Bu Ulin. Cukup Bu Ulin, monggo Pak Guntur. Ya, terima kasih Pak Rahmat untuk Ibu Ulin untuk bisa memperhatikan beberapa hal yang menjadi catatan untuk diperbaiki karena fasenya akan lebih banyak. Baik, terima kasih. Ujian komprehensif atas nama Ibu Ulin Nikmah dinyatakan selesai. Silakan berdoa membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang 5 perlu di